Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang bertanya, mana lebih penting, ilmu atau amalan soleh? Kedua-duanya itu baik, kedua-duanya itu tuntutan bagi syariat, ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh ini kedua-duanya sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi mana yang jauh lebih penting? Di antara kedua ini mana yang lebih penting? Ana jawab pertanyaan ini dengan kisah. Ada sebuah kisah, dua orang pemuda sedang berada di dalam hutan. Mereka sedang di dalam hutan yang besar. Mereka dikatakan dengan manusia purba, nggak punya pakaian, nggak punya, di dalam hutan. Dua anak muda. Jadi hari demi hari, tahun demi tahun, begitu saja kehidupan mereka. Mencari makanan dari hewan buas, kemudian makan, seperti itu kehidupan. Ya, sebagaimana lazimnya kehidupan orang hutan. Lama-kelamaan salah satu dari pemuda ini berpikir, apa katanya? Kalau terus-terusan kita seperti ini, kita tidak akan berkembang. Satunya lagi menjawab, benar juga kata engkau wahai saudaraku. Yang satu mengatakan, bagaimana kalau kita berpisah? Bertanya sahabatnya, berpisah bagaimana maksudmu? Terus dikatakan oleh sahabatnya, aku akan keluar dari hutan ini dan engkau akan diam di hutan ini. Maksudnya, aku akan keluar dari hutan ini untuk mencari ilmu dan engkau berdiam di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih. Engkau di sini diam saja di hutan ini, tapi engkau harus terus beribadah kepada Allah. Jangan lalai dari ibadah Allah, terus beribadah kepada Allah. Dan ana akan keluar dari hutan ini untuk mencari ilmu, supaya jalur kita berbeda. Nah, di sini kita lihat nanti hasilnya. Mana yang lebih membekas antara ilmu atau amal soleh. Kemudian saudaranya mengatakan, baiklah saya setuju. Mulai besok aku akan memulai ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan keluar dari hutan ini untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu. Tibalah waktu mereka berpisah. Sebelum berpisah mereka membuat perjanjian. Apa perjanjiannya? 2 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian kita akan berjumpa di tempat ini. Nah, jadi 4 tahun kemudian mereka akan berjumpa lagi di tempat di mana mereka berpisah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Di mana ahlul ibadah, orang yang beribadah kepada Allah ini tekun beribadah, nggak pernah meninggalkan ibadahnya, nggak pernah meninggalkan sholat, selalu berzikir kepada Allah, selalu bertahasun kepada Allah. Dia selalu berkhulwah di dalam gua, nggak ada yang mengganggunya, tenang beribadah kepada Allah. Yang satunya rajin menuntut ilmu, selalu menghafal pelajaran, selalu menghafal matan, menghafal Quran. Kedua-duanya menjalankan visi mereka atau misi mereka dengan baik. Tibalah waktu mereka untuk bertemu. 4 tahun kemudian mereka bertemu di tempat di mana mereka berpisah. Yang menuntut ilmu ini heran. Di dalam hatinya, kenapa saudara saya kok penampilannya seperti ini? Apa yang dilihat? Dia melihat saudaranya yang beribadah kepada Allah, rambutnya panjang, nggak teratur, terus badannya kotor, terus di kalungnya yang paling membuat sahabatnya yang menuntut ilmu ini heran, dia mempunyai kalung. Ya memang mungkin rambutnya acak-acakan, badannya kotor, mungkin dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, kenapa penampilanmu seperti ini? Penampilanku seperti ini, aku sudah tidak memikirkan penampilan, aku hanya memikirkan Allah. Aku hanya beribadah kepada Allah, aku enggak memikirkan bagaimana rupaku, yang penting aku beribadah kepada Allah dengan tekun. Kemudian bertanya lagi, lalu kenapa engkau menggunakan kalung seperti ini? Si ahlul ibadah mengatakan, ini kalung tidak sembarang kalung. Itu dikatakan. Kalung ini aku dapatkan ketika aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalung ini aku dapatkan ketika aku bersemedi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku berdoa, ketika aku bermunajat, ketika aku bersemedi, ada tikus yang lewat di depan muka saya. Lalu aku pukul tikus itu. Kemudian tikus itu mati.
Di dalam doa saya aku menyesal untuk membunuhnya. Mungkin Allah nanti murka kepadaku. Itulah sebabnya untuk menebus kesalahanku, aku akan mengikat bangkai tikus itu dan menjadikannya sebagai kalung. Bangkai tikus dijadikan sebagai kalung. Menurut pemahaman kita tentang ilmu fikih, apa hukumnya jika sholat membawa najis? Bangkai itu kan najis. Bangkai adalah najis. Dan dia mengikat bangkai itu untuk menjadikan kalung, menempel di badannya. Dan itu dibawa sholat, bertahun-tahun dibawa sholat. Pemahaman fikih kita apa hukum kalau sholat atau beribadah membawa najis? Jelas nggak sah. Nah, sahabat yang menuntut ilmu mengatakan, astagfirullah, katanya. Jadi selama 4 tahun engkau sholat membawa kalung ini? Sahabatnya mengatakan, iya. Sahabat yang menuntut ilmu ini mengatakan, ketahuilah saudaraku, sholatmu itu enggak sah. Orang yang sholat, yang beribadah membawa najis, ibadahnya itu enggak sah. Jadi sholatmu selama 4 tahun itu sia-sia sahabatku. Enggak sah sholatmu karena engkau membawa najis. Orang yang beribadah ini mengatakan, engkau benar ya sahabatku. Berarti dari sini kita tahu katanya. Dari sini kita tahu bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting daripada ibadah. Bagaimana mungkin kita beribadah sementara tidak tahu apa hukum ibadah itu? Nah, jadi dari kisah ini kita mengetahui betapa pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu jauh lebih penting daripada ibadah. Kesimpulannya bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting dari ibadah. Dengan ilmu ibadah kita sah, tapi dengan ibadah kita enggak sah. Di dalam ilmu fikih dikatakan di sana al-ilmu bi fardiyatiha. Misalkan di syurut sihhatus shalah. Syarat disahnya salat apa? Al-ilmu bi fardiyatiha. Ilmu atau pengetahuan tentang fardunya salat. Si fulan salat ditanya, "Ente kenapa salat?" Ya enggak ada, mau olahraga aja. Enggak sah salatnya. Dia salat harus berkeyakinan bahwa salat itu adalah wajib bagi dia. Itu baru sah. Al-ilmu bi fardiyatihi. Nah, dari ilmu kita tahu segala hukumnya. Bagaimana mungkin kita sholat tapi kita nggak tahu hukum sholat? Bagaimana mungkin kita haji tapi kita nggak tahu hukum haji? Bagaimana mungkin kita membuka kios, membuka toko tapi kita nggak tahu hukum jual beli? Nggak sah ibadah kita. Jadi kita melakukan ibadah tanpa mengetahui hukum, itu dihukumi tidak sah. Maka di sini ilmu itu jauh lebih penting dari ibadah. Memang ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, sesuatu yang mulia. Akan tetapi tanpa dibarengi dengan ilmu, ibadah itu nggak ada artinya. Seperti kisah tadi, dia beribadah bertahun-tahun, tapi dia nggak tahu dirinya membawa najis. Dia nggak tahu bahwa najis itu bisa membatalkan sholat. Maka dari sini kita tahu, ilmu itu jauh lebih penting daripada ibadah. Dan lebih afdolnya orang berilmu dan ahli ibadah. Ini lebih afdol. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan mana yang lebih penting antara ilmu dan ibadah. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Itu aja dari ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.